Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Damayanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 3 di Institut Medika Dr. Gigi Sherman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan kateter sekaligus pulpa hygiene dan prosedur hupnagliserin. Pemasangan kateter merupakan memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra dengan tujuan untuk mengosongkan kandung kemih. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemasangan kateter dan pulpa hygiene yaitu selang kateter, urine bag, squid 10-20 cc, aquades, bolong, gel sebagai pelumas, perlak sebagai pengalas, plester, gunting, 2 buah bengkok, 1 pasang handscoon bersih untuk pulpa hygiene, dan 1 pasang handscoon steril untuk melakukan pemasangan kateter serta kapas yang sudah dibasahi oleh aquades atau aqua steril. Langkah-langkah atau prosedur pemasangan kateter dan pulpa hygiene. Yang pertama, cuci tangan dengan 7 langkah. Yang kedua, pasang sampiran untuk menjaga privasi pasien. Yang ketiga, komunikasikan dengan pasien dan meminta izin dengan pasien bahwa kita akan melakukan pemasangan kateter dan pulpa hygiene. Yang keempat, gantung urine bag di sisi tempat tidur. Yang kelima, bantu pasien melepaskan pakaian bagian bawah. Yang keenam, atur posisi pasien dengan posisi dorsal recumbent. Yang ketujuh, pasang perlak untuk pengalas. Yang kedelapan, dekatkan nearbacken atau bengkok dengan pasien. Yang kesembilan, gunakan handscoon bersih untuk melakukan pulpa hygiene terlebih dahulu. Yang ke-10, minta izin kepada pasien untuk membersihkan bagian vagina pasien. Yang ke-11, ambil kapas yang sudah dibasahi dengan aquades untuk membersihkan bagian vagina labia mayora untuk 1 kapas. Setelah kotor, kapas tersebut diletakkan di dalam nearbacker atau bengkok. Setelah itu, ambil kapas lagi untuk membersihkan bagian labia minoranya. Setelah bersih, lepas handscoon dan ganti dengan handscoon yang steril untuk melakukan pemasangan kateter, dan jangan lupa untuk mengganti nearbacken atau bengkok. Selanjutnya, pasang duk bolong. Setelah itu, ambil selang kateter dan lumasi dengan gel pelumas sepanjang 2,5-5 cm. Minta izin kepada pasien untuk memasukkan selang kateter ke dalam anus dan meminta pasien untuk menarik nafas dalam. Setelah itu, masukkan selang kateter hingga urin keluar. Urin yang keluar dari selang kateter ditampung dengan bengkok. Setelah itu, masukkan udara atau cairan ke dalam selang kateter sebanyak 10-15 cc. Setelah itu, tarik selang kateternya sehingga adanya tahanan. Nah, lalu sambungkan atau hubungkan selang kateter dengan urine bag-nya dan lakukan fiksasi kateter di paha di mana arah urine bag itu digantung. Setelah itu, komunikasikan kepada pasien bahwa pemasangan kateter telah selesai dan bantu pasien untuk memakai pakaiannya kembali. Setelah prosedur tersebut selesai, lepas handscoon dan lakukan cuci tangan, dan tidak lupa untuk mendokumentasikannya. Selanjutnya, prosedur hupnagliserin. Hupnagliserin digunakan kepada pasien yang mengalami konstipasi. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan prosedur hupnagliserin yang pertama ada bengkok, squid gliserin, obat gliserin, tisu, air bersih, masker,
handscoon, perlak, selimut, kasa, dan pispot. Langkah-langkah atau prosedur melakukan hupnagliserin: yang pertama, dekatkan alat dengan pasien. Yang kedua, komunikasikan dan meminta izin kepada pasien untuk melakukan tindakan hupnagliserin. Yang ketiga, tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Yang keempat, cuci tangan dengan 7 langkah. Yang kelima, gunakan alat pelindung diri seperti masker, handscoon, dan skop. Yang keenam, masukkan cairan atau obat gliserin ke dalam spuit gliserin sebanyak 10-20 cc. Selanjutnya, bantu pasien untuk melepaskan pakaian bagian bawah. Setelah itu, atur posisi pasien dengan posisi sim kiri atau sim kanan. Pastikan bahwa cairan gliserin keluar untuk melumasi ujung spuit gliserin. Setelah itu, masukkan spuit gliserin tersebut ke dalam anus pasien secara perlahan dengan cara, jika posisi pasien sim kiri, maka tangan kiri meregangkan daerah anus pasien dan tangan kanan memasukkan spuit gliserin ke dalam anus secara perlahan sampai pangkal kranial dan ujung spuit mengarah ke sumbu tubuh pasien, dan anjurkan pasien untuk menarik nafas dalam. Setelah itu, komunikasikan kepada pasien bahwa tindakan gliserin telah dilakukan dan minta pasien untuk menahan rasa ingin defekasi. Jika pasien tidak dapat pergi ke toilet atau berjalan ke toilet, maka posisikan pasien dengan posisi dorsal recumbent. Setelah itu, pasang pispot di bawah anus di atas perlak. Nah, tunggu sampai pasien selesai defekasi. Setelah selesai defekasi, kita bersihkan daerah perineum sampai anus pasien dengan menggunakan kasa dan air bersih. Setelah itu, keringkan menggunakan kasa bersih atau tisu bersih. Nah, setelah itu bantu pasien untuk menggunakan kembali pakaian bagian bawah pasien. Lalu komunikasikan kepada pasien bahwa tindakan telah dilakukan. Setelah itu semua selesai, bereskan alat-alat, lepaskan handscoon, cuci tangan dengan 7 langkah kembali, dan tidak lupa untuk selalu mendokumentasikannya. Terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf jika terdapat banyak kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.